Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Edi Setiawan, mahasiswa PPG PAI Retakers batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan peserta 3174730011115, nomor ujian 20255200419. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Muhammadiyah 15 Jakarta, kelas 12 IP1 dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan absen terlebih dahulu. Absen. Aditya. Sakit. Reza. Hadir. Aisyah. Hadir. Rina. Hadir. Tiko. Hadir. Anandia. Dia. Hadir. Satriawan. Cepat. Amik. Hadir. Livi. Hadir. Elvira. Hadir. Padesta. Hamzah. Hadir. Keisha. Kevin. Hadir. Keila. Hadir. Laura. Hadir. Milansyah. Hadir. Riansyah. Hadir, Pak. Daren. Hadir. Fatah. Hadir. Hafiz. Hadir. Eskel. Rafi. Hadir. Yusuf. Hadir, Pak. Raisya. Hadir. Rangga. Hadir, Pak. Sofia. Hadir. Zahra. Hadir. Zaki. Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Oke, kita ulang sama-sama dengan taus, basmalah dan Al-Fatihah. sebelum kita masuk ke dalam poin,
Jadi ada games ya, jadi ada bola kertas. Ketika nanti bola kertas ini saya lempar, mohon yang menerima membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Nanti orang tersebut untuk memberikan ke temannya sampai Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Oke, sudah siap permainannya? Sudah ya? Saya lempar ke yang laki-laki terlebih dahulu. Jadi harus siap-siap yang lagi. Tangkap. Coba ditangkap ya. Coba perhatikan di sini semua. Ke bola sulap ya. Oke. Coba sebelah sana. Yusuf tolong dibaca Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Artinya, Ya, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. apa maksudnya Yusuf dalam kandungan ayat tersebut? Dia mengaku beriman tetapi dia apa artinya? Munafik. Ya, sekarang boleh Yusuf lempar ke perempuan. Tangkap ya, tangkap. Ya, Sofi boleh. Sofi baca Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Ayat 9, Pak. Ya, ayat 9. Ya, bacanya. Mereka meniru Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah sendiri tanpa mereka sadari. Ya, jadi ada orang-orang kafir itu yang menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Boleh untuk Sofi lempar lagi ke yang perempuan ya? Jawab. Iya, boleh? Ya. Surah Al-Baqarah ayat 10. Ya boleh, saya tahu. Mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Maksud dari ayat tersebut apa? Orang yang Sakit hati karena iri, jadi ibaratnya keras hati ya. Nah itu juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah di sini ada pembahasan kita yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Jadi orang-orang yang keras hatinya, yang susah dibilangin, keras kepala, orang-orang munafik dia itu nggak pernah maju. Jadi kehidupannya stuck di tempat. Jadi tidak ada lagi dia untuk bagaimana cara berpikir yang logis, menerima informasi-informasi, dia mau menerima ujangan ataupun nasihat. Oke, next ya. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian munafik. Apa sih maksud dalam munafik? Ada yang tahu? Munafik bermuka dua, apa lagi? Melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Nah itu munafik. Kalau keras hati Bisa dibilangin. nggak bisa dibilangin keras hati. Kalau keras kepala apa bedanya? Keras hati dan keras kepala. Kalau keras hati apa? Memenang sendiri, egois. Kalau keras kepala, susah dibilangin. Oke. Dan di sini ada mengidentifikasi dalil dari titik perilaku tersebut. Nah tadi dalilnya sudah ada yang kita baca di awal yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Nah nanti juga ada tentang menganalisis dampak negatifnya. Jadi orang-orang munafik, keras hati, keras kepala itu ada sisi negatifnya apa sih? Nah nanti kita lihat. Mengambil hikmah
berikhtiar untuk menghindarinya. Jadi pengertian munafik, orang-orang munafik, orang-orang yang keras hati, keras kepala, itu ada hikmah di balik sifat tersebut. Nah, di sini ada pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Munafik, orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Bibi coba apa yang memberikan contoh? Orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Contohnya apa? Oh, bilangnya rajin sholat, padahal nggak sholat, lalai gitu ya. Kalau lalai kan bisa menunda. Tapi bilang aku rajin sholat tapi nggak pernah sholat. Oke, ada lagi orang-orang munafik. Contoh dari orang-orang munafik apa? Ya, jadi tadi apa tadi? Berbuat baik bukan karena Ta'ala, bukan karena Allah, tapi untuk pamer. Kita ekspres hati, nih ya, rasa hati, tidak mudah menerima kebenaran ataupun menolak nasihat. Nah, jadi kalau keras hati itu tidak menerima kebenaran, meskipun yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran, dia nggak mau menerima, dan dia menolak nasihat, merasa dirinya paling benar. Nah, itu adalah ciri-ciri orang keras hati. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian nih, kalau misalnya dia nolak, terus kalau misalkan dia tidak mau menerima nasihat-nasihat dari kita, nah itu bisa jadi dia adalah ciri-ciri orang yang keras hati. Nah, yang ketiga itu adalah keras kepala. Bukan berarti kepala kita keras, bukan, tapi pola pikirnya, pikiran kitanya. Nah, mempertahankan pendapat meskipun salah. Ada nggak yang kayak gini? Orang yang keras kepala mempertahankan pendapat meskipun salah. Dia betul, kok ini benar, itu benar, nggak salah. Apa contohnya? Dia nggak menerima pendapat orang lain. Ya, jadi dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Jadi misalkan orang-orang yang keras kepala ini, yaitu mempertahankan pendapat meskipun salah. Misalkan gini, orang yang merokok, kalau misalkan merokok tidak diperbolehkan, ataupun ketika berkendara tidak boleh merokok karena ada undang-undangnya gitu. Tapi ketika kita sampaikan dia nggak mau menerima, meskipun perilakunya adalah sikapnya itu salah. Nah, di Quran surah Al-Baqarah yang tadi kalian sudah baca dan di awal kita sudah baca bareng-bareng tentang orang munafik. Oke, silakan dibaca. Ya boleh, Kayla. Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 tentang orang munafik. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka melakukan ini bukan untuk beriman, tetapi untuk menipu Allah, orang-orang yang beriman, dan bahkan diri mereka sendiri. Nah, jadi orang-orang munafik itu adalah mereka mengatakan bahwa mereka beriman. Tadi itu yang sudah disampaikan kayak Bibi. Misalkan dia mengaku sholat, tapi sebenarnya dia enggak enggak pernah sholat. Nah, itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, jadi dia itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Nah, mereka melakukan ini bukan untuk beriman, tetapi untuk menipu Allah, orang-orang yang beriman dan bahkan diri mereka sendiri. Jadi orang yang munafik bukan hanya sekedar dia itu menipu Allah, tapi menipu juga orang-orang yang beriman dan bahkan dirinya sendiri dia tipu. Artinya misalkan ketika saya sudah niat untuk sholat nih, tapi males kan? Kan ada ketika azan kita udah ada niat untuk sholat, tapi ketika udah melangkah, males main HP itu sekitar 5 menit, 10 menit main HP, nggak tahu isya misalkan dan maghribnya lewat. Itu orang-orang yang alay, orang-orang yang munafik kepada Allah, menipu Allah. Nah, ciri-ciri orang munafik, nah ini banyak nih zaman sekarang. Berdusta saat berkata, jadi dia hanya cuma janji-janji kosong, hanya janji-janji doang, janji banyak, tapi tidak ditepati. Contohnya itu adalah misalkan ketika dia janji dengan orang, tapi tidak ditepati. Nah, yang selanjutnya adalah mengingkari janji. Jadi ketika kalian janji, kalian harus tepati, jangan kalian mengatasnamakan insya Allah. Jadi ketika insya Allah, itu insya Allahnya orang beriman adalah dia harus menepati janji. Jadi jangan mengatasnamakan kata insya Allah. Jangan cuma bilang insya Allah, tapi memang niatnya nggak mau hadir. Nah, itu nggak boleh. Berkhianat saat diberi amanah. Astagfirullahaladzim. Ada
Ada kan? Misalkan diberi amanah, diberi tahta atau jabatan mungkin. Nah, ketika memberikan amanah, dia tidak amanah nih, ataupun berkhianat. Tukang parkir, mobil banyak, motor banyak, kan sombong. Sombong. Ketika mobil itu hilang satu-satu, motor itu hilang satu-satu, pernah nggak di sini? Karena dia merasa dititipi. Nah, kalau dititipi, berarti akan diambil suatu saat. Dan dia diberikan amanah, dia berkhianat atau tidak? Enggak. Jangan sampai misalnya gini, dikasih amanah, sini titip motor ya. Pas datang tinggal sampulnya doang. Nah, jadi kita semua itu hanya titipan dari Allah. Misalkan sekarang nih, apa sih yang kita miliki semuanya titipan. Suatu saat Allah akan minta lagi nih, akan minta kembali apa yang Allah berikan. Tapi jangan terlalu mengagung-agungkan, menyayangkan apa yang sudah diberi oleh Allah. Tapi harus kita jaga. Nah, ciri-ciri hati yang keras tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Misalkan ketika ditunjuk nih, ditunjuk untuk baca, udah nggak mau. Itu sudah menghindar. Ataupun coba baca, udah nggak mau. Karena kenapa? Dia itu tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Dia nggak mau. Jadi ketika ada yang baca Quran, dia udah pasti gelisah. Karena kenapa? Ini dia nih, orang-orang yang keras, artinya keras. Jadi dia udah nggak mau menerima masukan. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dia sudah merasa biasa aja. Kan ada orang yang ketika mendengarkan bacaan suci Al-Quran itu dia tersentuh, dia merasa tenang. Nah, yang kedua adalah kita takut akan ancaman akhirat. Misalkan dipercontohkan bahwa orang yang meninggalkan sholat yang nanti akan berkayakan dan masuk neraka misalkan. Ini adalah orang yang tidak takut akan ancaman akhirat. Apabila misalkan gini, apa yang kalian lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nggak juga sih, nggak juga, jangan. Artinya dia sudah keras. Ya, meskipun kita belum merasakan, kita belum terbukti, tapi nanti di akhirat Allah akan mempertimbangkan ataupun melihat mana amal kita yang buruk, mana yang baik, pahala dan dosa itu akan ditimbang mana yang lebih berat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah selalu gelisah dan tidak tenang. Jadi ketika misalkan diberikan amanah ataupun itu ada sesuatu masalah, jadi kayak rasanya nggak tenang, gelisah aja, udah sih gimana gitu. Jadi nggak pernah orang itu santai. Nah, selanjutnya ciri-ciri keras kepala. Yang pertama adalah apa? Menolak pendapat orang lain meski lebih benar. Jadi bukan hanya kepada siswa atau teman sejawat, tapi ketika misalkan seorang guru, misalkan saya pribadi, ketika ada salah dari sampaikan, Pak itu salah Pak, maka saya akan menerima. Karena kenapa yang disampaikan itu adalah benar, yang saya sampaikan adalah salah. Tapi jangan sampai ketika ada pendapat orang lain yang meskipun itu benar, kita menolaknya, itu nggak boleh. Gitu. Nah, yang kedua adalah memaksa kehendak. Jadi apa yang sudah dikehendaki itu dipaksa ataupun memaksakan kehendak. Misalkan itu tidak boleh, maka dia memaksakan untuk berbuat segala sesuatu. Itu orang-orang yang keras kepala, susah dibilanginnya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, tidak mau berubah atau belajar dari kesalahan. Kalau tadi kan banyak nih, misalkan dalam sekolah kita tuh ada yang lawan arah nih. Ketika itu udah ada rambu-rambu tidak boleh lawan arah, ternyata masih lawan arah. Itu tidak mau, berarti tidak mau belajar dari kesalahan. Berarti dia adalah orang-orang yang apa? Oke, dampak negatifnya. Silakan dibaca Rizkiansa. Dampak negatif dalam kehidupan. 1. Tidak dipercaya orang lain. Oke. 2. Konflik dan kerusakan sosial. 3. Menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Oke, coba tidak dipercaya orang lain. Contohnya, ya boleh, Laura. Tidak dipercaya orang lain. Contohnya seperti apa? Ya, jadi ketika dia berbohong, maka tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Yang kedua, memicu konflik dan kerusakan sosial. Nah, biasanya ini laki-laki nih. Coba berikan contoh yang Kevin. Mencari masalah di lingkungan orang lain. Mencari masalah di lingkungan. Contohnya apa? Kalau urus di lingkungan orang lain.
tawuran, terus apalagi yang namanya vandalisme. Nah itu nggak boleh tuh, memicu konflik dan kerusakan sosial, menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Coba contohnya, ya boleh berikan contoh. Hafiz, menunda kegiatan positif. Jadi misalkan menghalangi, misalkan kegiatan kelompoknya itu positif nih, tapi ada yang menghalangi demi kemajuan diri sendiri dan kelompok, itu tidak diperbolehkan. Kecuali menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok hal-hal yang negatif, misalkan berkumpul, hal-hal yang tidak baik, ada penakaran, misalkan kalau mau ikut kelompok ini harus ke kolam renang, ya buka baju, misalkan, nah, itu tidak boleh. Ataupun di halaman tersebut ada minimum beralkohol, nah itu tidak boleh. Artinya itu adalah kelompok-kelompok yang memang yang berdampak hal pada yang negatif. Yang selanjutnya adalah lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman. Jadi kalau misalnya ada berbeda pendapat, kita harus toleran, artinya oke, nggak apa-apa terima, tapi bagaimana alasan-alasan yang konkret. Oke, pembahasan sudah selesai ya. Jadi sekarang tugas kalian adalah masing-masing kelompok mencari satu ayat tentang munafik, orang-orang munafik, keras kepala, keras hati. Oke, jadi masing-masing kelompok yaitu mencari satu ayat beserta artinya, yaitu tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Nanti hasil diskusi kelompok kalian dipresentasikan dan lembar kertas itu ditempel di papan tulis. Itu. Oke, silakan untuk dikerjakan. Ayo masing-masing kelompok untuk diskusi. Kelompok 4 coba diskusikan. Mana? Ya, coba diskusikan, dicari kelompok 3. Diskusikan. Kelompok 1 juga, kelompok 2 juga. 5 menit cukup ya untuk mencari ayat tentang munafik dan keras hati. Nanti presentasikan apa yang kalian sudah dapat. Waktunya 4 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Nanti boleh semuanya yang maju, semua maju. Tapi nanti yang presentasi mungkin 1, 2, 3 orang. Oke, 1 menit lagi. Cukup ya, waktu 5 menit. Kita mencari dan diskusikan apa yang nanti berikan contohnya yang kalian tulis ayatnya. Jadi kalian presentasikan dan kalian berikan contoh satu aja dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, boleh silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan salah satu ayat yang terhubung dengan tema munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ayat yang kita bacakan dari surat An-Nisa ayat 142. Yang artinya sesungguhnya orang munafik itu sedang tapi Allah yang saat apabila mereka berbuat mereka lakukan mereka bersyukur ya harus dikonsumsi harus bekerja dan mereka masya Allah Ya, boleh ditempel tugasnya. Oke, kelompok 1. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita memahami makna dari surah An-Nisa ayat 142, kita dapat melihat bahwa kemunafikan dan keras hati adalah dua hal yang saling berkaitan. Bahwa yang munafik biasanya memiliki hati yang keras, hati yang sulit menerima kebenaran, sulit tersentuh oleh nasihat, dan tidak mudah tersentuh oleh kehakikan. Ini muncul alat seorang harus berguna-guna untuk dirinya dari mengutamakan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Mereka lebih sibuk menjaga kita daripada memperbaiki diri. Orang yang hatinya keras dan penuh kemunafikan tidak akan pernah bisa maju baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Mengapa demikian? Karena kemajuan sejati lahir dari kejujuran, keikhlasan, dan hati yang bersih. Allah tidak akan memberikan keberkahan
dan jujur dalam imannya, sekecil apapun amalnya akan bernilai besar di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ayat ini sebagai cermin untuk diri sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya terlihat beriman di luar, tetapi kosong di dalam. Hidupkan hati kita dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dan dengan memperbanyak amal baik yang dilakukan karena Allah semata. Orang munafik dan keras hati tidak akan pernah maju karena mereka terperangkap dalam kepura-puraan dan keengganan untuk berubah. Namun orang yang jujur dalam iman, lembut hatinya dan ikhlas dalam beramal, mereka lah yang akan mendapatkan kemajuan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari investasi serta diberikan kekuatan untuk jadi hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa bersemangat dalam beribadah. Dalam surat An-Nisa ayat 142 terdapat contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu ada sholat yang tidak benar-benar dari hatinya. Jadi mereka melakukan sholat hanya karena ingin diketahui oleh orang lain yang disebut bersifat riya. Yang kedua ada beramal tanpa keikhlasan. Mereka melakukan amal karena seperti tadi ingin dilihat oleh orang lain, tetapi hatinya tidak ikhlas. Dari contoh itu kita belajar bahwa Allah tidak akan melihat penampilan kita dari luar, melainkan niat dan ketulusan hati. Maka kita harus beribadah dengan ikhlas, rajin mengingat Allah dan selalu berusaha memperbaiki diri tanpa berpura-pura. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri ulas dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu ayat dari materi hari ini, yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali pada setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Ayat ini menjelaskan tentang sifat orang munafik, yaitu orang berpura beriman menghadapkan kaum muslimin. Tentunya ketika mereka bersama orang beriman, mereka mengaku beriman agar kamu bergeser mereka. Namun ketika kembali kepada teman mereka yang besar atau kafir, mereka mengaku masih bersama mereka dan berkata bahwa mereka hanya mempermainkan dalam beriman. Kesimpulan 1. Tidak ada orang munafik yang berpura-pura dalam beribadah. Ya. Terus 2, menjaga kejujuran hati dan ucapan karena Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. 3, berhati-hati terhadap kemunafikan sebab yang merusak keimanan dan hubungan sosial. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk kelompok terakhir, kelompok ini sudah ada tugas-tugas kalian. Jadi nanti kita perhatikan supaya kalian mengetahui setiap harinya bagaimana kalian tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang keras hatinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cermin kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada lagi mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang orang munafik dan keras hati, keras kepala. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau kita akhiri. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.